sunanun muakkadatun, sunnah-sunnah yang dikukuhkan. Tolong perhatikan. Ini intinya ada di sini nih. Sunnah-sunnah yang dikukuhkan, fadluha katsir. Keutamaannya banyak sekali. Wa thawabuha jazil. Pahalanya agung sekali. Wal mutahawinu biha khasir. Yang mengentengkannya rugi. Makanya kami di majelis manapun kalau ditanya atau menjelaskan tentang sunnah, kami sampaikan sunnah itu cirinya adalah kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan rugi. Awas, ditinggalkan rugi, sudah nggak dosa iya, tapi rugi. Kenapa? Oh, ada banyak keutamaannya, ada banyak pahala kok ditinggalkan, itu aneh. Aneh. Oh, kadang-kadang kita minyak sayur turun 1.000 aja, ada di pasar sana dikejar, mumpung turun, Masya Allah. Padahal itu 1.000 rupiah nggak ada apa-apanya. Pahala sunnah itu surga urusannya itu. Derajat di surga, masuk surga dengan yang fardu, tapi tingkatan di surga itu dengan yang sunnah. Jadi istilahnya gini, kalau pengen dapat rumah, tempat tinggal yang indah, lakukan yang wajib. Kalau pengen rumahnya mewah, megah, Masya Allah indah dan seterusnya, lakukan yang sunnah. Sunnah setelah wajib. Jangan dibalik, sunnah saja wajibnya ditinggalkan, itu keblinger kalau itu. Bal huwa bi asli faraidhi mukhatir. Nah, yang meninggalkan, yang mengentengkan yang sunnah itu dia mukhatir, dalam keadaan bahaya. Kok Ustadz bahaya ninggalkan sunnah? Apa kaitannya ninggalkan sunnah kok bahaya? Gini. Kata Imam Ghazali lanjutannya, fa innan nawafil jawabirul faraid. Karena kesunahan-kesunahan itu adalah penambal yang fardu. Nah, kan ceritanya begini. Yang fardu itulah yang harus dilakukan. Tanpa sunnah pun yang fardu itu sebetulnya cukup, asalkan yang fardunya sempurna. Cuman kita kan manusia biasa, banyak salah, banyak lupanya, banyak kelirunya. Kadang melakukan yang fardu tapi tidak sempurna. Contoh gimana? Ruku fardu, rukun dalam sholat tidak sempurna. Wudu fardu, ya sudah fardu yang 6 tidak sempurna. Akhirnya kalau tidak sempurna, maka potensi diterima atau tidak diterimanya ada. Bisa diterima, bisa tidak diterima. Ya kayak gini aja sih. Ini abaji-abaji yang di sini contohnya, yang punya toko mempekerjakan pekerja. Atau gini deh, lagi ngebangun bangunan, mempekerjakan tukang, suruh ngebangun. Kewajiban tukang itu hanya ngebangun memang. Yang penting berdiri tegak sesuai dengan kesepakatan gambar. Ternyata berdiri si iya, tegak si iya, tapi ini ada pondasinya salah, ini nggak sempurna, ini jangan-jangan bentar lagi roboh ini. Wah, ini ada salah masang besi dan seterusnya, nggak sempurna. Kira-kira gimana? Mau diterima apa enggak itu? Nggak akan diterima itu. Suruh benerin dulu kan? Seperti itu. Nah, kita juga melakukan yang fardu itu barangkali banyak bolongnya, banyak salahnya, banyak kurangnya. Kekurangan itu bisa ditambal dengan yang sunnah. Walaupun para ulama menjelaskan kesunahan yang bisa menambal fardu itu yang dari jenisnya. Contoh, sholat kan ada yang fardu, ada yang sunnah dalam sholat itu. Baik, yang bisa menambal kekurangan fardunya sholat, ya sunnah-sunnahnya sholat. Yang bisa menambal kekurangan fardunya wudu, ya sunnah-sunnahnya wudu. Yang bisa menambal kekurangan puasa adalah sunnah-sunnahnya puasa. Kayak begitu modelnya. Makanya jangan sampai kita punya pemikiran bahwa sunnah ini nggak dosa kalau ditinggalkan. Iya betul, tapi yang berbahaya adalah di saat yang fardunya kurang, bisa nggak diterima sama Allah, rugi kita. Kayak orang berniaga begini, ini contoh. Kan yang fardu itu kan modal, yang sunnah itu keuntungan. Sebetulnya selama modalnya utuh, ya nggak rugi, artinya nggak selama modalnya utuh masih aman kan, mohon maaf. Aman atau tidak? Selama modalnya utuh, walaupun nggak untung masih aman.
Ada orang begini, saya emang nggak untung juga nggak apa-apa. Sudahlah, saya emang nggak butuh keuntungan. Masya Allah, benar-benar nggak untung. Pas dihitung bukan hanya nggak untung, tapi malah modalnya hilang sebagian. Nah, saat modalnya hilang sebagian, inilah dia akan merugi pada akhirnya. Tapi beda dengan yang begini, berjualan, ya kadang-kadang untung, kadang-kadang pas, kadang-kadang rugi. Nah, keuntungannya itu untuk menambal modal yang rugi, kan gitu enak. Makanya ambil semua sudah. Para ulama zaman dulu nggak ada yang membeda-bedakan yang fardu dengan yang sunnah dalam pengamalan. Fardu diamalkan, sunnah juga diamalkan. Bahkan Imam Ibn Daqiq Al-Id menjelaskan jelas sekali bahwa salafus soleh menjelaskan hukum perbedaan hukum antara yang fardu dengan yang sunnah itu karena ada konsekuensi di belakangnya, ada akibat. Yang meninggalkan yang fardu harus diganti, yang sunnah nggak diganti. Itu bukan untuk dibeda-bedakan, yang fardu amalkan, yang sunnah tinggalkan. Naudzubillah, nggak begitu. Makanya para ajengan-ajengan guru-guru kita saat ngajari kita waktu kecil abdas, itu kan nggak pernah dijelaskan ini fardu, ini sunnah, pokoknya ini loh, baca semuanya, amalkan semuanya, aman kita. Dapat yang fardu, dapat yang sunnah, untung semuanya. Orang sekarang ada baru pinter dikit saja sudah masya Allah, ini sunnah, nyantai aja, ini sunnah, nggak usah. Yang penting kan kamu ambil yang fardunya, masya Allah. Nggak begitu. Dalam hal pengamalan fardu dan sunnah semuanya kita ambil, kita lakukan, karena kesunahan itu bisa menambal kefarduan, bisa nambal yang kurang dari yang fardu, ya.